Hai kawan Wahana Edukasi, pada video kali ini kita akan membahas alasan kenapa guru dan kepala sekolah cukup hanya mengisi SKP di PMM saja. Jadi kita akan membuktikan integrasi data dari PMM dan e-kinerja BKN. Sebelum bahas itu, bantu kami berkembang dengan subscribe channel YouTube Wahana Edukasi. Mari kita bahas. Baik, di awal dari pemaparan kementerian dan yang dipaparkan oleh rekan-rekan trainer bahwasanya data e-kinerja pada PMM itu terintegrasi dengan data e-kinerja pada BKN. Tetapi di beberapa daerah masih diharuskan mengisi 2 e-kinerja. Padahal sesuai surat edaran, guru dan kepala sekolah cukup mengisi e-kinerja yang ada di PMM saja. Nah, sekarang kita akan coba melihat dan mengakses bagaimana bentuk integrasinya. Sekarang sudah bisa dicek ya, sudah terbukti integrasi antara PMM dan e-kinerja BKN. Kita akan masuk terlebih dahulu ke PMM. Kita masuk melalui laman guru.kemdikbud.go.id. Kita akan cek status e-kinerja di PMM. Oke, kita masuk ke menu pengelolaan kinerja ya, seperti biasa. Bagi Bapak Ibu yang belum menonton atau belum memahami bagaimana pola pengisian, persetujuan dan yang lain-lain, bisa cek di playlist tentang PMM di YouTube Wahana Edukasi atau klik pop-up yang muncul di atas ini. Oke, kita langsung masuk ke pengelolaan kinerja. Nah, ini statusnya, ini kami contohkan akun kepala sekolah ya. Ini contohnya sudah mengajukan, mohon periksa perencanaan kinerja guru Anda. Ini untuk yang kepala sekolah ya. Maaf, ini bagian kepala sekolah sebagai atasan. Sekarang kita cek pengelolaan kinerja kepala sekolah sebagai pegawai. Kita cek di bagian sini. Oke, ini statusnya menunggu periode pelaksanaan kinerja. Artinya kepala sekolah ini sudah mengajukan SKP e-kinnya melalui PMM. Ya, ini sudah diajukan. Kemudian di sini sudah ada catatan pelaksanaan mulai dari 1 Februari 2024. Cek lagi halaman ini nanti. Jadi per 1 Februari 2024 kita bisa mengecek lagi halaman ini untuk melihat perubahan apa yang terjadi atau apa tahapan berikutnya yang akan kita lakukan dalam pengelolaan kinerja ini. Oke, sekali lagi ini statusnya sudah mengajukan e-kinerja di PMM. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana proses integrasinya ke e-kinerja BKN. Kita cek ya. Oke, ini nama yang sama ya, nanti kita cek profilnya sedikit. Kita klik plus, dan kita masuk ke e-kinerja bkn.go.id. Oke, seperti ini ya. Nah, ini tampilan awal e-kinerja BKN. Kemudian kita klik untuk login di bagian sini, login. Nah, kita diminta untuk memasukkan NIP dan password. Silahkan diketikkan NIP dan password di e-kinerja BKN-nya, username-nya ya. Kita klik sign in untuk login. Oke, ini sekali lagi profil yang sama dan belum pernah sebelumnya, kondisinya belum pernah sebelumnya ini mengisi e-kinerja di BKN untuk tahun 2024. Tadi kami atau yang bersangkutan ini hanya mengisi e-kinerja pada PMM yang ini ya, ini sudah diajukan. Nah, sekarang kita cek di BKN itu seperti apa. Kita langsung masuk ke halaman SKP di sebelah sini ya. Nah, jadi untuk melihatnya nanti teman-teman tinggal masuk ke halaman SKP. Klik di bagian ini. Oke. Sekarang kita bisa lihat di bagian ini sudah muncul beberapa SKP. Yang pertama, ini ada SKP dari Januari 2022 sampai 31 Desember 2022. Ini berarti SKP
di tahun 2022. Ini yang lama. Di bawahnya, di atasnya berikutnya ada dari Januari 2023 sampai Desember 2023. Ini untuk SKP tahun 2023. Dan di atasnya otomatis terisi 1 Januari 2024 sampai 30 Juni. Jadi ini berbeda ya. Ini SKP-nya langsung otomatis 30 Juni 2024 sesuai siklus pelaksanaan SKP pada PMM. Jadi dia otomatis masuk, padahal yang bersangkutan belum pernah sebelumnya mengisi atau membuka SKP e-Kinerja BKN untuk tahun 2024. Jadi ini SKP-nya otomatis masuk 1 Januari 2024 sampai 30 Juni 2024 dengan status pendekatannya kuantitatif dan seterusnya. Ini status pengajuannya draft. Kapan ini akan berubah? Mungkin nanti ketika 1 Februari begitu SKP yang di PMM disetujui, ini juga akan berubah menjadi persetujuan atau sudah disetujui, karena sekali lagi datanya mengalir dari PMM ke e-Kinerja seperti itu. Nah, berikutnya kita cek detailnya apakah sama dengan apa yang diajukan di PMM. Kita bisa klik di bagian ini, klik di detail SKP. Jadi kita bisa klik, kemudian akan muncul profil seperti biasa. Nah, di bagian bawahnya akan muncul SKP atau RHK yang kita pilih. Pada bagian ini terlihat muncul peningkatan kualitas praktik pembelajaran, meningkatnya kualitas praktik pembelajaran guru, pengembangan kompetensi guru dan tendik, ya, tingkat kualitas pengelolaan kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Nah, ini akan sesuai dengan apa yang dipilih di PMM. Terkelolanya penugasan guru dan tendik untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Ini yang penugasan dari Kadis. Jadi RHK-nya turun dari kepala dinas ke kepala sekolah. Seperti itu. Ini akan otomatis sama dengan yang di PMM. Nah, ini keterlaksanaan program pada KOSP atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Kemudian di bawahnya pengelolaan pengembangan kompetensi guru dan tendik, ini yang dipilih ya, jadi otomatis. Kemudian pengelolaan tugas tambahan guru, ini kan ada juga ya di PMM, tugas tambahan guru ada. Kemudian tingkat keterlaksanaan, kalau di PMM bahasanya dokumen wajib itu laporan pelaksanaan program. Kalau di atas kan program sekolahnya, di sini dokumen pelaksanaannya atau laporan pelaksanaan program. Nah, praktik pembelajaran oleh guru. Jadi semuanya masuk sesuai yang diisi pada PMM dengan penyusunan kalimat yang mungkin sedikit berbeda tapi maknanya sama dengan apa yang ada di PMM. Jadi seperti itulah integrasi antara PMM dan e-Kinerja BKN. Semoga ini bisa menjawab kenapa kita hanya cukup mengisi e-Kinerja melalui PMM saja. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Bantu kami berkembang dengan share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Salam Wahana Edukasi.